Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertopik dalam histologi dan patologi, dalam kesalahan dan tantangan histologi dan patologi. Untuk selanjutnya ada beberapa anggota kelompok kami dalam kelompok 2 IKMA 2021, ada Mika Astika, dalam NIM belakang 022 ada Fatimah Tusyaro, dalam NIM belakang 023 dan Nicholas Yudhistira, dalam NIM belakang 131 ada Naura Afifah Rahma, dalam NIM belakang 130, dan ada Muhammad Rozi Purnomo NIM belakang 211. Selanjutnya. Oke, kemudian ada pertanyaan yang kami susun untuk mendasari kami dalam memilih artikel, yaitu pertanyaan kami, kesalahan dan tantangan seperti apa yang terjadi di histologi dan patologi. Next. Untuk teknik dan strategi pencarian jurnal, yang pertama, sesuai dengan apa yang telah dibaca mengenai materi histologi dan patologi, serta melibatkan pertanyaan mengenai kesalahan dan tantangan apa yang terjadi dalam bidang histologi dan patologi secara singkat, sehingga dapat menjadi acuan penting dalam pencarian jurnal. Yang kedua, dalam menganalisis judul perbandingan jurnal ditautkan adalah dengan membaca dan memahami isi materi yang dikemukakan dalam prosedur penulisan pada website jurnal internasional, yang dimana bisa didapatkan pemeriksaan karya pengutip dalam melihat dokumen atau artikel teks yang ingin dipahami untuk sebuah pencarian dan analisisnya. Yang ketiga, dengan menimbang tahun terbit literatur beserta judul, kami mencoba membaca abstrak dari literatur tersebut yang kemudian kami diskusikan. Apakah literatur tersebut sudah dapat menjawab pertanyaan? Selain itu, kami juga meninjau latar belakang dan hasil penelitian dari literatur yang kami baca untuk memastikan apakah literatur tersebut bisa menjawab pertanyaan yang ditentukan. Baik, untuk yang selanjutnya, sitologi dan patologi adalah kata kunci yang kami tetapkan untuk literatur yang digunakan dan sudah dicocokkan dengan bagian pembahasan, bahwasannya kata kunci yang kami tentukan sudah benar dan konkret. Kemudian, strategi yang ditetapkan dalam menyusun mini literatur review ini adalah dengan memanfaatkan platform Google Scholar untuk mencari dan menemukan literatur internasional. Kemudian beberapa materi yang ada pada Google Scholar bisa mencari materi sesuai yang diinginkan seperti menentukan tahun yang diciptakan untuk materi tersebut. Lalu dari sana kami bisa memilih hasil pencarian dari materi yang akan dituju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini ditarik dari 5 jurnal internasional yang telah kita simpulkan. Kesalahan dalam histologi dan patologi ini bisa menyebabkan penyakit. Hal ini sering terjadi pada diagnosis sebuah permasalahan, salah satunya kanker, di mana diagnosis ini menjadi proses penyakit yang sangat bergantung pada penilaian patologi jaringan. Sebagian besar diagnosis kanker ini dibuat atas dasar evaluasi histologis dan sitologi. Akibatnya dari kesalahan patologi diagnosis ini dapat menyebabkan rencana manajemen pasien yang salah, termasuk dalam keterlambatan pengobatan dan penerapan regimen pengobatan yang salah. Kesalahan yang terjadi pada pasien dalam menjalani tes patologi anatomi untuk menentukan ada tidaknya kanker atau lesi pankreas. Selanjutnya ada genotip dan persistensi infeksi HR-LPV dapat membuat stratifikasi resiko perkembangan serviks pada wanita dengan patologi serviks normal dan sitologi abnormal, di mana memberikan bukti perkembangan dari generasi vaksin berikutnya. Kombinasi dari distribusi genotip dan perubahan infeksi HR-LPV beserta peran potensial mereka dalam perkembangan wanita dengan patologi serviks normal dan sitologi abnormal dapat menjadi sangat penting untuk implementasi program screening lesi serviks spesifik tipe regional yang lebih tepat. Adapun percobaan klasifikasi dermatologi yang tepat dan efektif ini digunakan untuk pengembangan disiplin ilmu dan taksonomi baru berdasarkan sitologi dan patologi. Pengembangan inovasi dan tantangan untuk klasifikasi dermatologi saat ini adalah ICD-10 dan telah disediakan untuk memiliki kinerja keseluruhan yang lebih baik dan efektif prediktif, termasuk sensitivitas dan gaya
Ingat spesifitas PPV dan previsi NEPV dan S1 dibanding dengan ICD-10. Namun, sistem komprehensi yang datang mencakup lebih banyak penyakit kulit dan memiliki data yang berbeda termasuk gambaran dermoskopi dan histopatologis yang diperlukan untuk konfirmasi lebih lanjut tentang stabilitas taksonomi. Inovasi ini dapat berupa levet brachyalveolar di mana setelah memasukkan bronkoskop sejauh mungkin ke seluruh napas kita setidaknya 10 ml di mana cairan harus diberikan. Selanjutnya ada biopsi bronkial di mana diberikan sampel histologis dinding bronkia, parenkim paru, dan alveolus. Selanjutnya akan ada tindakan lanjutan yaitu spesimen diserahkan ke laboratorium patologi dengan volume sebesar 10% untuk diproses dan kemudian dilakukan preparasi histopatologi rutin dengan hikmatoxylin dan alsin. Next slide. Berikut adalah 5 jurnal yang kita angkat dari Google Scholar yang dimana jurnal tersebut adalah jurnal berkala. Next slide. Mungkin itu presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.